untuk keluarga istimewa Asmin, Danu dan Dita, supaya Tuhan juga senantiasa melindungi dan membimbing keluarga ini sehingga senantiasa bisa beraktivitas ya di gereja Romonya sebagaimana mestinya, karena ya, Tuhan adiknya melindunginya, Tuhan menjaganya. Doain lah. Kita juga akan mendengarkan sabda Tuhan. Tapi lu Iman doain kita diteguhkan, yaitu iman kepada Kristus yang telah bangkit dari alam mati. Mam, saya misalkannya dia jadi orang biasa ya doain juga sih banget. Iya, Bapak maksudnya Ibu, dibikin saudara-saudara yang terkasih, supaya jalannya bisa jadi enak, mungkin yang tidak bertugas di gedung itu dong. bagian dia kali nggak tahu di kapelnya mungkin bagian Gereja. Wah, itu ya nggak tahu, mama juga nggak tahu ini gedung gereja apa ini it's VIP, man. kan mama nggak tahu. VIP. Marilah sekarang kita mempersiapkan hati kita Dari kendaraan. dalam perayaan Ekaristi sebagai perayaan penyelamatan, baik bagi maupun kita sekalian yang masih berada di tengah-tengah dunia. Tuhan Yesus Kristus, Ada Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan nggak boleh. Wis dia dalam tuh Roh ada Kudus. Tuhan, Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, sumber harapan kami, 7 hari yang lalu, Engkau berkenan memanggil saudari kami, Ibu Bernadette Modesta Putiawati, menghadap ke hadirat-Mu. Berkenanlah Engkau membersihkan segala dosa dan kekurangannya, sehingga jiwanya mendapat istirahat kekal. Berilah keluarga yang ditinggalkannya kekuatan dan iman yang semakin teguh, dan semakin mengimani Engkau yang Maha Rahim dan Maha Pengasih. Semoga kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Tetapi jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati nampaknya, dan pulang mereka dianggap malapetaka, dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Namun mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebanggaan. Bentar mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi diri. Laksana emas dalam dapur api diperiksalah mereka oleh, lalu diterima bagaikan korban bakaran. Maka pada waktu pembalasan, mereka akan bercahaya,
dan laksana bunga api berlari-larian di ladang jeram. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat, dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang pilihan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, "Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapan." Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapan. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Aku percaya kepadamu Tuhan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang takwa kepadamu. Aku percaya kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa menghendaki agar setiap orang yang percaya akan Putra memiliki hidup abadi, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Tuhan Yesus bersabda, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap hari selalu ada peristiwa perjumpaan dan perpisahan. Berpisah untuk berjumpa kembali, tentu itu hal yang biasa. Bahkan mungkin setiap hari kita harus meninggalkan keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, untuk pergi menjalankan tugas-tugas kita. Dan kepergian kita itu, ya, akan tiba saatnya juga kembali ke rumah. Apalagi kalau menjalankan
tugas pekerjaan yang harian, kantor, selesai pulang lagi, dan seterusnya. Bahkan mungkin ketika ada orang pergi untuk seminggu, 1 bulan, 1 tahun, atau bahkan 2 tahun, tetapi tetap ada keyakinan bahwa dia akan pulang. Kita akan bertemu kembali, berjumpa kembali, dan kemudian bisa saling bercerita dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita harus berpisah dengan orang yang kita cintai untuk selamanya, tentu peristiwa ini menjadi perpisahan untuk selamanya lewat kematian. Tentu merupakan suatu peristiwa yang tidak mengenakan. Tidak ada seorang pun yang menginginkannya. Setiap orang yang ingin tetap hidup dan ingin mau untuk bersama-sama dengan kita. Dan itu adalah manusiawi, suatu kerinduan, tapi juga sekaligus harapan. Tetapi yang jelas bahwa kita tidak mungkin untuk hidup selama-lamanya di dunia ini. Dan kapan saatnya dari setiap dari kita, tidak ada seorang pun yang tahu. Maka peristiwa kematian adalah peristiwa yang sungguh menggoncangkan. Bahkan ada orang-orang tertentu yang merasa tidak terima. Tapi kalau sudah tiba saatnya, siapapun tidak bisa menundanya. Yang diminta dan dituntut adalah menerima situasi. Nah, pada malam hari ini kita bersatu secara virtual untuk mengenangkan kembali saudari kita, mama, istri, sahabat kita, Mbak Put. Tentu secara istimewa bagi keluarga. Peristiwa kepergiannya ini juga tidak disangka-sangka. Keluarga sedih. Adik-adiknya dan saudara-saudaranya juga sedih. Maka dalam situasi yang seperti ini, kata-kata Yesus kepada para murid kiranya juga relevan ditujukan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Bagaimana dulu para murid juga merasa bersedih ketika akan ditinggal pergi oleh Tuhan Yesus untuk naik ke surga. Mereka khawatir bahwa mereka akan jalan sendirian. Tapi nyatanya Tuhan Yesus tidak akan membiarkan mereka berjalan sendirian. Maka sabdanya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Maka peristiwa kematian bukan hanya kita terima sebagai peristiwa manusiawi, tapi juga menjadi peristiwa iman, di mana kita bersama-sama diperhadapkan kepada kuasa Tuhan. Karena kehidupan itu yang punya adalah Tuhan. Dan kita masing-masing diberikan anugerah kehidupan. Dipercaya untuk menerima kehidupan itu supaya diisi, dipelihara. Dan sampai kapan tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu. Yang jelas akan tiba saatnya kita masing-masing akan katakanlah dituntut pertanggungjawaban atas kepercayaan Allah kepada kita untuk menerima kehidupan itu. Kita diajak untuk percaya. Percaya bahwa Tuhan mencintai kita, percaya bahwa Tuhan juga mencintai Pak Put. Seperti yang Tuhan sendiri sabdakan, bahwa aku ke sana untuk menyediakan tempat bagi. Sehingga dimanapun aku berada, supaya siapapun mereka yang percaya kepadaku juga berada bersama-sama dengan aku. Itulah janji Yesus kepada para murid dan juga janjinya kepada orang-orang yang percaya kepada. Dan juga dalam bacaan yang pertama tadi kita mendengar
Bagaimana kehidupan orang-orang benar itu senantiasa berada di tangan Tuhan. Mereka akan kembali kepada Tuhan. Penderitaan, siksaan tidak akan menimpa mereka. Walaupun mungkin selama di dunia ini hidupnya harus berjuang. Mungkin harus diwarnai penderitaan, sakit, dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah meninggalkan dunia ini, semuanya itu dibebaskan untuk memulai suatu kehidupan baru. Kehidupan yang terbebas dari segala belenggu-belenggu dunia ini. Kehidupan yang bebas dari ruang dan waktu. Kehidupan di dalam keabadian untuk bersatu, untuk kembali kepada Tuhan, Sang Penguasa hidup. Maka iman kepercayaan inilah yang kiranya mewarnai kita, menyemangati kita, bahwa saudari kita, Mbak Put ini akan berbahagia bersama dengan Tuhan. Ini adalah yang terbaik menurut Tuhan, bahwa dia harus dipisahkan bersama dengan keluarga-keluarganya untuk memulai suatu kehidupan baru, kehidupan di dalam keabadian. Namun sebagai suatu keluarga, sebagai suatu komunitas, kita tidak pernah terpisah. Secara fisik kita berpisah, tapi secara batin, secara rohani kita tetap merupakan satu keluarga. Sehingga setiap saat kita tetap bisa membangun komunikasi batin lewat doa-doa. Di komputer aku ada nggak di laptop kamu? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, kiranya lewat sabda Tuhan Kamu ada yang nggak? kita dengarkan pada malam hari ini meneguhkan kita sekalian, dan secara istimewa bagi keluarga yang ditinggalkannya. Kita serahkan dari kita Mbak Put ini pada pangkuan Bapa. Ya. Di dalam persatuannya dengan Allah Bapa, dia juga bisa mendoakan Bisa kita 7 hari. sekalian yang masih bersiaran di tengah. Mbak Yuli. Tapi kok Tuhan memberkati kita sekalian. tapi ra ngerti aku karena ora ono gambare ngene iki. Loh, tapi Tarsis Sumarto. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Ya, Yuliati jenenge. marilah sekarang kita bersama-sama memperbaharui syahadat iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, Angkat tangan. yang bintang sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang dulu ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, didudukkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang itu akan datang mengatur yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Di mana dia? Marilah kita bersatu di dalam doa umat. Yang super menit. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, mari berdoa kepada Allah yang hidup, yang telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia tidak akan menyerahkan kita kepada maut, tapi akan memberikan hidup kekal. Maka marilah kita sampaikan doa-doa kita kepada. Benar. Lagi aku Keluarga kami, Bernadette dia panggil hari yang ampunilah dan semoga beristirahat dalam damai bersama para kudus di surga. Marilah aku sudah. kabulkanlah doa Ya. Enggak ada tuh. untuk keluarga yang ditinggalkan, terlebih untuk Bapak Widodo, Mas Danu, dan Mbak Dita. Semoga selalu Enggak. Sudah tinggal menanti Tuhan Yesus. Iya, enggak. Kita di sini enggak. Lu di mana itu? Boleh pilih suster nyati.
mana Mbak Yuli tadi? golongan, dan agama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Iso, aku wis tanda tangan. Niki jenengku barang wis ning kono deh. Lho ki hadir. Tapi ke sini ke sananya tuh kok nggak ada link yang gini tuh loh. Gambar ke sana. Ora iso. Kudu yang TV nek Zoom kuwi. Lah kita wis mulai kok. Wis mulai. Tengah walu aku gak Ani terus piye carane, Pak? Biasanya ana gambar ngene iki lho. Maaf. Ora kita Zoom ki mau wis tak ngene iki. Wis Allah Bapa kami, gambar ngene kami iki lho, Mbak. bersyukur atas Kayak kita jaminanmu terus ngene iki lalu bahwa sama arwah umat beriman ada di tanganmu dan bahwa kami semua kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena pahala putramu yang bangkit. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi persiapkanlah tempat bagi kami untuk berkumpul lagi dengan semua saudara kami yang pernah kami kenal dan kami cintai. Berilah kepada kami putramu sebagai jalan kebenaran dan hidup kami sekarang dan selama-lamanya. Ya wis gak nganggo iki ya. Marilah kita lanjutkan perayaan Ekaristi kita pada liturgi Ekaristi. Tapi dari sini ke sana yang nggak ada gambar. Modelnya kayak gini loh. Kayak iki ya, tak ngene iki wae. Ora iso. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan kami yang kami unjukkan kepadamu untuk keselamatan saudari kami, Ibu Bernadette Modesta Putiawati. Semoga ia Engkau terima dalam persatuan para kudus berkat korban Kristus yang kami rayakan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan ia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selama-lamanya. Maka tergabung dalam paduan suara para malaikat, kami pun bersukaria memuji Engkau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan,
Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan dia." Setiap kali kita makan roti dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa kami berbenah, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harap. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius Kardinal Suaryo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan hamba-Mu, Ibu Bernadette Modesta Pujiawati, yang Engkau panggil ke hadirat-Mu 7 hari yang lalu. Ketika dibaptis, saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, serta Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita satukan segala pujian dan doa-doa kita dengan mengulangi doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu. Dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat kami, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus untuk bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak patah Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan. Tubuh dan darah Kristus ini menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita doa.
Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah Tuhan bagi orang yang hidup dan yang mati. Kami mohon belas kasihan bagi saudari kami yang telah meninggal dunia 7 hari yang lalu, yaitu Ibu Bernadette Modesta Pujiawati. Ampunilah segala dosanya dan bersihkanlah noda-noda hatinya, agar ia pantas menerima ganjaran kebahagiaan abadi bersama Engkau dan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita walaupun secara virtual di dalam peran Ekaristi ini untuk mendoakan keselamatan kekal bagi saudari kita, sahabat kita, Ibu Bernadette Modesta Pujiawati. Kita juga berdoa bagi keluarganya yang ditinggalkannya, supaya tetap diberikan kekuatan dan ketabahan. Marilah kita akhiri pernikahan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian pernikahan kita sudah selesai. Syukur kepada. Mari pergi kita diutus. Terima kasih Romo untuk misa hari ini. Untuk berikutnya ada dua patah kata dari keluarga Bapak Widodo. Dipersilahkan. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Pertama-tama mengucapkan terima kasih sekali kepada Romo Tarsius Siswanto MSD, kedua kepada Ketua Lingkungan Benediktus, beserta warga Benediktus yang kami cintai. Ketiga, kepada Ketua Lingkungan Skadron atau Georgius Skadron dan warga, serta Bapak kita yang tercinta, Bapak Sukidi, yang telah mengikuti misa pada malam hari ini dari Galaksi, dan semua pihak yang terlibat dalam acara ini, dan sebelumnya waktu istri kami ada di rumah sakit, mengantarkan ke kediaman, dalam acara-acara selanjutnya acara pemakaman, kami kepada semua pihak mengucapkan banyak terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Widodo. Baik, kita ada video, mungkin di sini bisa menyaksikan Widodo kembali. Yang kangen, kita bisa temu kangen di sini. Selamat menyaksikan. Semoga saya tidak lupa lagi share sound-nya ya Bapak Ibu. Tadi minta maaf. Nah, kan benar. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Ya. Sewindu sudah ku tak mendengar suara, ku tak lagi lihat senyuman yang
selalu menghiasi hariku. Sewindu sudah kau tak berada di sisiku. Kau menghilang dari pandanganku. Tak tahu kini kau di mana. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Belum sanggup untuk jauh darimu, yang masih selalu ada dalam hatiku. Sewindu sudah kau tak berada di sisiku. Hatiku sewindu sudah kau tak berada di sisiku. Kau menghilang dari pandanganku. Oh, tak tahu kini kau di mana. Oh, ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Belum sanggup untuk jauh darimu, yang masih selalu ada dalam hatiku. Tuhan tolong mampukan aku untuk lupakan dirinya. Semua cerita tentangnya yang membuatku selalu teringat akan cinta yang dulu hidupkanku. Oh, mungkin karena wifi-nya ya, iyo. Wifi. Mana? Wifi. Demikian Bapak Ibu sekilas tentang Ibu Widodo. Ternyata beliau adalah sungguh wanita yang tangguh. Semoga kita semua bisa meneladani Ibu Widodo untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kami mewakili warga lingkungan mengucapkan turut duka cita Pak Widodo. Dengan demikian sekian acara kita hari ini. Cuma sebelumnya Bapak Ibu mohon kita foto dulu ya untuk kenang-kenangan. Sebentar saya minta tolong di on kameranya. Oke, baik. Tolong ditahan ya Bapak Ibu, ini ada 3 halaman. Jadi di laptop saya. Jadi senyumnya ditahan ya. jangan berhenti dulu. Baik. Siap. 1, 2, 3. Oke, saya ke halaman 2. Senyum termanis Bapak Ibu. 1, 2, 3. Halaman ketiga. Seperti belajar ya Bapak Ibu, sedang membaca. Oh, ternyata sudah cukup. Ya. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau mengucapkan sepatah 2 patah kata? Iya, kalau kamu ada yang punya kesan dan pesan menilai atau mengenal Mama sama masa hidupnya, kami persilakan.
Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Mbak Widodo, Mas Danu, Mbak Dita. Tante Om, sehat Tante? Ya, saya Bu Nining Sukidi. Jadi dulu satu lingkungan sama Bu Widodo. Ya, di sini banyak dari skadron yang hadir saya lihat. Ya, kami turut berduka cita pertama-tama Pak Widodo dan keluarga bahwa ternyata kok Bu Widodo secepat itu sudah dipanggil Tuhan. Tapi mungkin itu juga yang terbaik daripada Bu Widodo menderita sakit. Kami banyak kesan ya Pak Widodo dengan Bu Widodo karena kebetulan kami cukup lama berteman di lingkungan, di gereja. Juga kebetulan kami sama-sama senang merias. Jadi kami dulu sering merias pengantin bersama-sama Bu Widodo. Jadi setiap kami ada order untuk merias pengantin, saya selalu bersama-sama dengan Bu Widodo. Bu Widodo itu orangnya tekun, orangnya senang kerja dan baik. Artinya kalau kami menilai tidak pernah menilai negatif terhadap orang lain, itu Bu Widodo. Sehingga biarpun Bu Widodo itu orang yang sederhana juga, tapi kepingin maju. Jadi apa saja dia mau belajar, baik di kegiatan WKRI dan juga di keterampilan, itu Bu Widodo mau maju dan kami sebagai sahabat, teman, senang sekali. Nah, makanya kemarin kami kaget sekali kok tiba-tiba punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Karena selama ini saya lihat riang saja dan sehat-sehat saja. Memang kami sudah nggak bertemu beberapa tahun karena kami sudah pindah di Taman Galaksi Bekasi dan Bu Widodo juga sudah pindah rumah juga dari Halim sehingga sudah jarang bertemu apalagi di masa pandemi ini. Tapi kami selalu mengikuti dari awal Misa Requiem juga kami mengikuti dan kami juga masih banyak teman-teman dari skadron yang saling menyapa. Ada di antaranya yang hadir ini Bapak Warso, Mbak Ning, ada Mas Moko, Mas Yanto, ada Bu Sunaryo, kayaknya ada Mas Siswadi ya dulu. Ini adiknya Bu Widodo ya kalau nggak salah. Ya, yang dulu pernah di skadron ya Mas ya. Pernah di skadron. Oh ya. Ya, ini sekarang putra-putrinya ternyata hampir sama Om Sukidi itu badannya. Ya, jadi ya sudah. Kemarin juga ada Ibu Sabar, Bu Yosafa juga kami lihat hadir. Ini Mas Moka, Mbak Ita, semua dari Kompleks Skadron yang merasa sayang. Sudah kemarin kita ditinggal juga saudara kami yang dari skadron Pak Naryo, sekarang Bu Widodo itu kami juga ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Romo. Terima kasih. Romo dulu sering kami juga diceritain sama Bu Widodo. Pak Widodo. Matur nuwun sangat. Sami-sami. Pak Gino mau ngucapin sesuatu sama Ibu Widodo, Pak Gino. Nah, Pak Gino dari Jogja kayak. Pak Gino, mikir malah indisif Pak Gino. Nah, baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian, teristimewa keluarga Pak Widodo. Ada kesan yang menarik buat saya untuk almarhumah Ibu Widodo. Hampir setiap pagi, karena Ibu Widodo itu orang yang pekerja keras, tidak pernah lelah.
Hampir tiap pagi saya ketemu di Pasar Embrio, ngobrol kesehatan Bapak dan lain-lainnya. Tapi tidak disangka-sangka kok beberapa hari nggak kelihatan, terus baca di WA ternyata masuk rumah sakit. Artinya apa? Bu Widodo memang benar-benar orang yang tekun dalam segala-galanya, terutama pelayanan. Walaupun capek seperti apa, memberi semangat untuk selalu hadir di dalam kebersamaan, walaupun kadang-kadang kur juga sambil merem-merem ngantuk, tetapi tetap mendorong kita. Luar biasa. Tidak jauh dengan almarhum Bapak Naryo, sahabat kita yang luar biasa juga, walaupun pulang kerja capek, datang untuk menyemangati kita semua. Jadi memang kita benar-benar kehilangan tokoh-tokoh sebagai panutan kita, tapi semua itu memang rencana Tuhan yang terbaik. Mudah-mudahan Pak Widodo, putra-putrinya semua dapat menerima dengan ikhlas, dan kita percaya Ibu sudah damai di sana. Dan seakan-akan kita ini belum percaya, hanya seperti mimpi. Kemarin kita ke pasar juga kadang-kadang masih terbayang di warungnya Pak Nano itu. Belanjani Pak Nano itu. Jadi kita hanya bisa mendoakan selamat jalan untuk Ibu Widodo, untuk sahabat Pak Naryo. Semoga lancar menuju rumah Bapak yang telah disiapkan dan menjadi pendoa bagi kita semua, menjadi panutan kita semua kebaikannya, dan menjadi pendoa bagi keluarga, terutama keluarga Bapak Widodo. Terima kasih Mbak Dita, Pak Widodo. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang ingin mengungkapkan kesan dan pesannya? Satu, dua, ini saya kalau sama murid-murid saya seperti tiga. Baik, kalau gitu, kalau dengan demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita. Sekali lagi semoga Ibu Widodo sudah berbahagia di surga. Perjalanannya pasti lancar karena beliau sungguh-sungguh sudah maksimal untuk segala hal. Semoga Pak Widodo dan keluarga juga diberi ketabahan untuk sesuatu yang baru dalam hal penyesuaian. Karena biasa ada ibu, kemudian sekarang sudah tidak ada lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya semua. Selamat malam. Boleh, kalau mau tetap di sini boleh, mau meninggalkan room ini juga boleh. Mungkin mau ngobrol sama silakan. Selamat malam. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah tadi, ada kecelakaan. Malah ke-mute yang baca ya Mbak. Maaf. Mas Yanto. Bu Naryo, terima kasih Bu Naryo. Semoga. Pak Widodo. Ya Pak Widodo. Ya pamit. Bu Naryo. Pamit. Terima kasih. Terima kasih Pak Larso. Mas Moko. Motor. Maaf, di pinggir jalan rumahnya Bapak Ibu, jadi berisik. Baik, kalau begitu saya end meeting ini ya Bapak Ibu. Sudah cukup? Baik, kalau gitu terima kasih banyak. Gimana Mbak Dita? Masih mau ngobrol-ngobrol? Oke, baik. Kalau gitu izin saya tutup meetingnya ya Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Salam sehat. Yes. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih semua.